Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang berjudul We Are Different, That's a Fact, But They Treat Us Like We Are Different Are Understandings of Autism and Adolescent Identity Development. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angga dengan NIM 216452, Dewi Nur dengan NIM 216454, Herlando dengan NIM 216459, Agnes Nolti dengan NIM 216449, dan saya Angelly Putri dengan NIM 216451. Pengantar, remaja mengalami perubahan biologis, psikologis, dan pendidikan. Anak muda autis pada periode perkembangan penuh tantangan dalam sosial, berinteraksi dengan kesulitan yang terkait dengan autisme. Pada periode ini, sosial komunikasi sangat berperan aktif dan penting dalam perkembangan kehidupan sehari-hari. Namun, label sosial memberikan stigma pemikiran negatif terhadap penyandang autisme. Usia remaja merupakan penemuan jati diri dan identitas. Namun, pada remaja penyandang autisme, identitas diri ataupun karakteristik bukan merupakan hal utama atau menjadi perhatian lebih. Secara partisipatif studi, remaja autis mengartikulasikan secara kompleks di mana diagnosis mereka membentuk identitas pribadi dan publik. Untuk kaum muda dan keluarga mereka, diagnosis memiliki beberapa keuntungan, termasuk akses ke dukungan dan meningkatkan pemahaman tentang perbedaan dari orang lain. Namun juga akan menimbulkan stigma dan diskriminasi serta dapat dianggap sebagai utilitas terbatas karena presentasi autisme yang heterogen. Beberapa orang muda menolak autisme sebagai identitas publik, tapi dengan adanya komunitas autisme, mereka mengubah perspektif masyarakat kepada penyandang autisme sebagai identitas kolektif yang positif. Dewasa muda autis dan orang tua mereka cenderung menggambarkan transisi dari masa kanak-kanak ke remaja sebagai waktu yang penuh tekanan, ditandai dengan pengucilan dan intimidasi. Pemahaman tentang autisme lebih luas, cenderung mengurangi pengalaman untuk siswa autis. Namun, akses ke pelatihan spesialis untuk staf sekolah adalah variabel. Tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan triangulasi data wawancara dari remaja, orang tua, dan guru. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana remaja autis dan orang lain dalam lingkungan sosialnya mengerti autisme. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pemahaman ini berhubungan dengan perkembangan identitas anak muda pada masa remaja awal. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemahaman ini berhubungan dengan pengalaman sekolah anak muda di pengaturan arus utama. Selanjutnya ada metode, yang pertama ada peserta. Data ini diambil dari pengalaman sekolah 14 anak muda autis antara kelas 6 dengan rentan usia 10-11 tahun dan kelas 9 dengan rentan usia 13-14 tahun di berbagai lingkungan pendidikan utama di sebuah kota di utara Inggris dengan total 36 wawancara dengan 13 anak-anak, 36 wawancara dengan 31 guru, dan 38 wawancara dengan 14 ibu-ibu dan 2 ayah. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan orang-orang muda, orang tua mereka, dan guru. Dalam wawancara dengan orang-orang muda, kami berhati-hati untuk memberikan pertanyaan dan cara yang tepat, serta menghindari bahasa non-harfiah. Waktu wawancara rata-rata untuk orang muda adalah 23 menit, untuk guru 19 menit, dan untuk orang tua 34 menit. Wawancara direkam secara audio dan ditranskripsikan kata demi kata menggunakan standar transkripsi ortografi oleh asisten peneliti. Lalu ada pendekatan analisis data. Peneliti menganalisis data menggunakan analisis tematik induktif dengan tujuan memberikan gambaran, mempertimbangkan pengalaman individu dari orang-orang muda, dan makna bahwa mereka, orang tua, dan guru mereka melekat pada pengalaman itu. Melakukan analisis tematik yang ditetapkan oleh Brown dan Clark. Lalu ada analisis data yang dilakukan dengan mengidentifikasi subtema sementara yang didukung oleh jumlah data yang terbatas dan membuangnya atau terintegrasi dengan tema lain yang terkait, kemudian menamai tema dan subtema, mengembangkan definisi kerja dari maknanya,
dan menganalisis data yang ditetapkan untuk setiap tema secara lebih mendalam, mengintegrasikan wawasan dari literatur penelitian yang ada, dan terakhir, mengidentifikasi kutipan dari data untuk menggambarkan struktur tematik analisis. Selanjutnya adalah analisis. Tema 1, mengidentifikasi autisme. A. Menegosiasikan perbedaan. Bagi sebagian orang, autisme telah menjelaskan dasar perbedaan yang mereka rasakan dan mereka secara positif mengintegrasikan gagasan menjadi autis ke dalam identitas pribadi mereka. Beberapa anak muda secara terbuka menyatakan sebagai autis. Berbicara secara terbuka tentang perbedaan mereka, meskipun tanggapan yang berbeda baik untuk mereka, keinginan mereka adalah kesamaan untuk diperlakukan sebagai arus. Dan B. Mengubah pemahaman dari waktu ke waktu. Makna orang muda yang melekat pada label berubah seiring waktu. Beberapa digambarkan memiliki titik realisasi yang tiba-tiba, orang lain menunjukkan peningkatan atau penurunan penerimaan menjadi autis seiring bertambahnya usia. Orang dewasa mencoba untuk mendukung penerimaan diagnosis dengan menghadirkan autisme sebagai bagian yang melekat pada orang tersebut atau dengan membingkai perbedaan dengan cara yang konstruksif. Dan yang terakhir adalah kamuflase sosial di sekolah. Banyak anak muda, bahkan mereka yang menafsirkan diagnosis secara positif, sangat ingin merahasiakannya. Orang tua melaporkan bahwa anak mereka akan bertindak di sekolah untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka seperti orang lain. Mereka juga mengatakan bahwa kamuflase di sekolah berdampak pada kesejahteraan, emosional, dan perilaku. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa kaum muda seiring menjadikannya lingkungan rumah sebagai tempat perlindungan, di mana topeng yang dipakai di sekolahan di bawah tekanan sosial untuk menyesuaikan diri bisa dijatuhkan. Selanjutnya, tema kedua, konstruksi sosial autisme. A. Label autisme. Pelabelan kepada autisme sebagai rute yang mendukung telah dipersepsikan negatif oleh sebagian orang. Banyak yang merasa pelabelan kepada autisme ini menyebabkan mereka diperlakukan berbeda, bahkan diperlakukan tidak seperti manusia. Ada beberapa orang yang menginginkan perlakuan yang sama terhadap autisme. Hal inilah yang membuat kekhawatiran para orang tua dalam pilihan mereka terhadap pendidikan anaknya secara luas. 2B. Individualitas dan kesamaan dalam autisme. Tingkat kesamaan di antara anak muda autis dengan tipikal autis. Seorang yang tidak hadir sebagai tipikal autis biasanya menimbulkan keraguan tentang validasi diagnosisnya. Beberapa anak yang tidak mencerminkan autis selalu menimbulkan keraguan, namun pada dasarnya mereka serupa. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Penelitian ini mengkaji pemahaman tentang autisme di kalangan anak muda penderita autis, orang tua mereka, dan guru terkait dengan konstruksi, identitas, dan pengalaman sekolah. Untuk anak muda dalam penelitian ini memahami apa yang dimaksud dengan autis dan cara mereka menerima, berubah, dan berkembang menjadi remaja dengan diagnosis tersebut. Autisme merupakan identitas total. Bagi guru yang berasumsi bahwa anak muda autis akan menjadi kelompok yang relatif homogen, dengan kebutuhan dukungan yang sama, dan terkadang meragukan validasi diagnosis jika orang tersebut tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ini menunjukkan bahwa beberapa guru kurang memahami sifat heterogen autisme dan memiliki keahlian yang terbatas untuk memberikan dukungan individual. Guru terkadang meremehkan kemampuan anak muda dan biasanya mengembangkan teman sebaya sebagai respon terhadap label autisme dengan cara yang lebih negatif. Kesimpulannya adalah, studi saat ini meningkatkan pemahaman tentang konstruksi identitas pada remaja muda dengan autisme dan pengaruh pengalaman sekolah umum pada proses ini. Untuk mempromosikan pengembangan identitas positif dalam kesejahteraan pada orang muda autis, 2 rekomendasi untuk penelitian dan praktik lebih lanjut dibuat. Intervensi berbasis sekolah dapat berfokus pada sistem seluruh sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang pariwisata dan penerimaan keragaman.
untuk mempromosikan orang lingkungan yang lebih cocok untuk kaum muda autis. Dukungan pasca diagnostik yang diperluas untuk orang muda dan keluarga untuk memasukkan kesempatan untuk merenungkan diagnosis dengan orang lain. Dan eksplorasi cara terbaik untuk berbicara tentang autisme juga dianjurkan. Love yourself, be yourself. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.